Kenapa saya dulu termasuk dalam tim perancang dan pembuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Istrinya yang ngerosok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang mengirim email ke Yamaguchi ya. Waduh. Saya sih diam aja. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini, aku mau mengajak Anda untuk diskusi. Kita belajar ulang soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang menurut aku sih, Roy Suryo itu terlalu percaya diri dalam konteks undang-undang ini. Dia nampaknya salah baca, walaupun dia mengaku bahwa dia bagian dari orang yang ikut mengawal hadirnya atau lahirnya undang-undang tersebut. Di InNews semalam, dia tegaskan bahwa dia adalah anggota DPR saat itu yang ikut menggodok Undang-Undang KIP, dan dia dengan gamblang mentafsirkan bahwa di pasal 18 Undang-Undang KIP tersebut ingin memberikan ruang kepada pejabat publik untuk harus tetap dengan kewajibannya memperlihatkan informasinya yang berkaitan dengan termasuk hal ini adalah dokumen pribadi, yaitu ijazah. Ya, tentu dia mau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pejabat publik yang harus membuka data dokumennya kepada publik. Karena biar bagaimanapun di Undang-Undang KIP itu, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan informasi publik. Pertanyaannya, apakah benar bahwa Undang-Undang KIP ini kemudian memerintahkan pejabat publik dalam hal ini seperti Pak Jokowi untuk membuka dokumen pribadi, dalam hal ini adalah ijazah? Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mungkin seorang Roy Suryo memposisikan Pak Jokowi sebagai pejabat publik? Bukankah dia sekarang bukan presiden? Kalaupun ada yang mengatakan karena dia sebagai Dewan Pengawas Danantara, yang jangan dilupakan, Danantara itu adalah BUMN. Sementara BUMN dalam konteks terbaru melalui undang-undang terbaru tahun 2025, yang namanya BUMN, baik yang direksi, karyawan, Dewan Pengawas, komisaris, mereka bukanlah kategorisasi sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini bukan pejabat publik. Dan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu juga, kalau kita mau baca, mana sih yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait sebagai penyelenggara negara dan badan publik itu apa? Kita akan diskusikan sekaligus membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo di setiap podcast dan berulang-ulang di setiap talk show. Nah, yang kedua, ada video menarik yang ingin aku share ke teman-teman. Bagaimana pengakuan seorang Joshua Sinambela, ternyata dia disemprot oleh istri dari Rismon Sianipar, ya, mempertanyakan kenapa kemudian Joshua dan kawan-kawannya kirim email kepada Yamaguchi Universitas di Jepang yang mempertanyakan soal keabsahan seorang Rismon, apakah alumni di situ atau tidak. Ya, nanti kita akan dengarkan pernyataan dari Bang Joshua. Artinya aku berpikir, kenapa dia harus marah kalau seandainya Rismon Sianipar benar-benar lulus di Yamaguchi Jepang, ya? Kenapa harus memarahi Bang Joshua dan teman-temannya yang email ke Yamaguchi Jepang untuk bertanya apakah Rismon Sianipar ini lulusan Yamaguchi? Kenapa harus marah ya? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan penting. Oke guys, tanpa berlama-lama aku ajak kalian, ayo kita langsung tonton saja. Mungkin ini menjadi pembelajaran. Saya berharap kalian tonton dari awal sampai dengan akhir supaya tidak gagal paham, sekaligus ini menjadi bantahan buat Roy Suryo terkait orang yang terlalu percaya diri membaca dan membahas soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Langsung saja ya. Kenapa saya dulu, sekali lagi saya harus cerita, kenapa saya dulu termasuk dalam tim perancang dan pembuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Memang di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada pasal yang tadi mau disebutkan Bang Ade, ijazah nggak termasuk, ijazah dikecualikan di pasal 17 ayat H, karena itu termasuk dalam hal akademik. Tapi jangan lupa ada pasal 18 ayat B yang mengatakan bahwa kalau ijazah pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik, pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik, pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik, itu harus mau dibuka. Dari sini salah ya redaksinya. Kita langsung saja. Kita langsung buka Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18, apakah benar sebagaimana yang dia sampaikan guys ya. Saya langsung ajak kalian untuk melihat pasal ini. Apakah kalau kemudian pernah dipakai untuk redaksinya seperti apa ya. Oke. Nih. Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut. Ini yang poin 2 nampaknya ya. Oke. Poin 2 ini disebutkan kan di pasal 17 sebelumnya disampaikan huruf G
dan juga huruf H, ini kan disebutkan bahwa yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan dokumen pendidikan itu juga dikecualikan, tidak boleh diinformasikan ke publik. Nah, sementara di pasal 18 ini, ayat 2, poin 2 maksudnya, disebutkan, nah walaupun itu ijazah, ini bahasa aku ya, walaupun pasal 17 tidak kemudian artinya menyampaikan bahwa dokumen pendidikan itu adalah informasi publik yang dikecualikan, namun ini nih tidak menjadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 kalau pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi mau kemudian memberikan, oke, perlihatkan aja, nggak apa-apa, tapi aku bikin persetujuan tertulis dulu. Oke? Nah, tapi yang poin kedua, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi salah itu redaksinya si Roy Suryo. Jadi orang kalau termasuk sebagai pernah menggunakan seperti ijazahnya untuk menjadi pejabat publik, itu kan konteksnya udah beda. Karena Pak Jokowi sekarang bukan pejabat publik, guys. Nanti aku akan bahas ke kalian kenapa Pak Jokowi itu bukan lagi kategorisasi sebagai pejabat publik. Kalau mereka tuntutnya di saat Pak Presiden jadi Pak Jokowi jadi presiden, barangkali ini bisa dipakai. Tapi juga ada teks yang harus dipahami dalam redaksi Undang-Undang KIP ini. Pahami baik-baik ya. Sebab di sini dia menggunakan teks dan garing atau ini bersifat alternatif atau bersifat kumulatif. Boleh salah satunya, boleh juga, tapi harus juga. Jadi kalau dia bilang dan, berarti tidak bisa walaupun pejabat publik tetap harus ada persetujuan tertulis ya. Kalau dia cuma dan, tapi karena di sini ada atau ya, boleh kalau dia sifatnya walaupun cuma pejabat publik ya. Kalau dia pejabat publik walaupun tidak ada persetujuan tertulis tetap boleh dibuka ke publik. Boleh ijazahnya Pak Jokowi diperlihatkan. Hal yang lain tolong diperhatikan baik-baik guys, karena ini kita belajar hukum. Bang Bil, Anda ini YouTuber, kok Anda tahu soal hukum? Guys, saya ini penyelenggara pemilu. Sebagai mantan anggota Bawaslu, saya mau kasih tahu ya, kami di Bawaslu setiap hari itu penggodokannya baca undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang KIP. Kenapa? Karena ketika orang mau mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu di tingkat di bawah Bawaslu, misalnya seperti Panwascam, Panwascam, Panwas Kelurahan, pengawas TPS ya, termasuk juga pengawasan kami kepada KPU ketika KPU mau memberikan kesempatan caleg-caleg dan juga calon-calon kepala daerah memasukkan dokumennya, kita harus ingatkan, Bawaslu harus ingatkan kepada KPU, ingat ya, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di mana kita tidak boleh memperlihatkan dokumen-dokumen pribadi, dokumen-dokumen yang bersifat rahasia. Kan seperti itu. Salah satunya adalah ijazah. Nah, ingat ya, yang dimaksud dengan pasal 18 ayat 2 bahwa pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, berarti sekarang dalam jabatannya sebagai pejabat publik. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi adalah pejabat publik? Bukan, dia bukan pejabat publik guys. Dia posisinya sekarang adalah Dewan Pengawas dan Antara. Pengawas dan Antara tidak masuk dalam kategorisasi sebagai pejabat publik. Nanti kita akan diskusikan. Aku akan tunjukkan ke kalian undang-undangnya dan nomenklaturnya. Oke. Nah sekarang yang jangan dilupakan, katakanlah Pak Jokowi adalah pejabat publik. Sebutlah Pak Jokowi adalah pejabat publik. Tapi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini bukan ditujukan kepada Pak Jokowi secara personal. Ingat itu. Kenapa? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ditujukan kepada badan publik. Jadi, KPU, karena si Pak Jokowi adalah pejabat publik, anggaplah Pak Jokowi presiden. Tolong kau perlihatkan itu ijazahnya Pak Jokowi, karena ini ada masalah. Karena ada rakyat yang mau menuntut, ya kan? Apalagi ya selain KPU, Menteri Kesekretariatan Negara, Menteri Sekretaris Negara, buka tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya, karena dia adalah pejabat publik. Jadi siapa badan publik? Badan publik itu KPU, Bawaslu, Polisi, KPK, apa lagi ya? Pokoknya yang namanya penyelenggara negara itu badan publik. Anda bisa lihat ya, ini Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini berkaitan dengan ini,
Nah, coba Anda lihat di ketentuan umumnya, ya, di ketentuan umumnya, ya. Saya perbesar supaya teman-teman juga bisa membaca dengan baiknya. Di ketentuan umumnya menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ini ya, jadi ini. Jadi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi dan bertugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Ya, oke, ingat itu. Nah, sekarang coba kita kembali ke poin yang berkaitan dengan pasal 18 tersebut. Ya, yang dimaksud dengan pasal 18 tersebut ini ya, ini lanjutannya dari pasal sebelumnya. Kita lihat guys, di pasal 17. Apa di pasal 17 ini menyebutkan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik. Ingat ya, badan publik. Apakah Jokowi wajib memperlihatkan? Pak Jokowi bukan badan publik. Jadi apa? KPU, Bawaslu, KPK, itu tuh badan publik. Oh, itu kemarin Pak Jokowi seharusnya ijazahnya juga diperlihatkan oleh Bareskrim, ya, Bareskrim atau Polri kemarin, ya. Guys, dalam konteks Bareskrim, ingat yang jangan dilupakan ya, dalam konteks Bareskrim yang diperlihatkan itu adalah fotokopi ijazah. Kenapa? Karena itu berdasarkan laporan dari TPUA. Jadi TPUA itu kemarin melaporkan Pak Jokowi tuh pengguna ijazah palsu. Yang dilaporkan apa? Ijazah palsu dalam bentuk fotokopi. Jadi itu yang diambil oleh Bareskrim. Ditelitilah oleh Bareskrim. Kan itu objek buktinya itu oleh TPUA. Ini ijazahnya Pak Jokowi ya. Tapi yang fotokopi. Ya udah, itu diteliti oleh Bareskrim. Sambil Bareskrim memanggil Pak Jokowi untuk kemudian menyerahkan ijazah aslinya. Iya kan ya? Ijazah aslinya. Yang dicocokkan, selesai. Sudah, jadi begitu di publik disampaikan oleh Bareskrim adalah, ya ingat ya, adalah data-data yang berdasarkan yang disampaikan oleh pihak TPUA. Itu harus dipahami. Apa? Ya fotokopi ijazahnya Pak Jokowi. Karena status barangnya Pak Jokowi, ijazah yang asli miliknya Pak Jokowi, itu statusnya dipinjam, bukan barang bukti yang harus disita. Ingat, karena ini bukan dalam konteks penyidikan, melainkan cuma penyelidikan untuk mencari informasi awal. Informasi awal itu, barang bukti itu tidak disita guys. Itu dia kemudian bisa disimpan, bisa disita juga, tapi tidak dalam konteks pemaksaan. Nah, Pak Jokowi, dia bukan pejabat publik, sehingga itu dia tidak kemudian memberikan ijazahnya untuk diperlihatkan ke ruang publik. Paham nggak? Itu yang harus dipahami guys. Itu jangan dilupakan ya. Jadi ingat, Pak Jokowi kenapa dia tidak punya kewajiban untuk memperlihatkan ijazahnya? Karena dia bukan pejabat publik. KPU, KPK, termasuk KUA, ya itu adalah badan publik. Tapi kalau yang berkaitan dengan personalnya Pak Jokowi, jadi undang-undang ini tidak mewajibkan kepada Pak Jokowi. Itu salah bacanya Roy Suryo guys. Ya, itu yang pertama ya, yang jangan dilupakan. Semoga teman-teman bisa memahami konteks ini. Jadi yang diwajibkan itu siapa? Yang diwajibkan adalah KPU, KPK, karena mereka adalah badan legislatif, badan yudikatif, badan eksekutif ya. Pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah RI, kementerian, itu badan publik. Harus itu diwajibkan kalau kemudian membuka, kecuali ijazahnya orang nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh? Karena itu menyangkut data pribadi. Tapi kalau dia pejabat publik boleh dibuka ya, boleh dibuka. Kenapa boleh dibuka? Karena memang ada hal yang barangkali menjadi masalah. Persoalannya, apakah Pak Jokowi adalah pejabat publik? Oh, dia biar bagaimana adalah Presiden Republik Indonesia. Sudah, dalam konteks sekarang kan nomenklatur itu nggak bisa dipakai. Sekarang apakah Pak Jokowi adalah pejabat publik? Oh iya, Dewan Pengawas Danantara. Kita bahas Dewan Pengawas Danantara itu siapa ya. Ini guys ya, aku akan perlihatkan ke teman-teman undang-undang yang berkaitan dengan pejabat Danantara. Sekarang langsung kita lihat aja ya. Ini aku perlihatkan ke kalian. Ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ya, perubahan ketiga atas Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oke guys ya, Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang terbaru ini menyebutkan, coba kita lihat jadi kalau mau cari
redaksi tinggal seperti pasal 9G anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Ya kan guys? Jadi ingat itu. Jadi bukan penyelenggara negara. Apakah BUMN adalah anggota direksi, dewan komisaris, dewan pengawas BUMN ini adalah masuk dalam kategori pejabat publik? Tidak. Pejabat publik itu ya mereka yang statusnya sebagai penyelenggara negara. Ini kita ke hukum online ya guys ya. Nah, badan publik menurut Undang-Undang KIP ini yang tadi aku informasikan ya. Siapa? Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Berarti berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Nah pertanyaannya, apakah BUMN milik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara? Bukan, ini undang-undang terbaru ya. Ini yang harus kita pahami. Informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN apa ini lembaga usaha lainnya yang dimiliki oleh negara adalah nama tempat kedudukan, nama lengkap, laporan tahunan, hasil penilaian, mekanisme, sistem alokasi dana, pedoman pelaksanaan, pengumuman penerimaan efek, penggantian akuntan, perubahan tahun fiskal perusahaan, kegiatan penugasan pemerintah, mekanisme pengadaan barang, dan jelas informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik negara. Tidak ada yang wajib dari BUMN atau BUMD yang berkaitan dengan masalah pribadi orang. Ya, itu ingat guys. Jadi ini akhirnya kemudian menjadi pelajaran buat kita. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu berkaitan dengan badan publik. Nah, berkaitan dengan badan publik itu tidak dalam konteks BUMN atau BUMD. Kenapa? Karena BUMN di undang-undang terbarunya yang namanya dewan direksi, yang namanya komisaris, yang namanya dewan pengawas, bahkan karyawan sekalipun itu bukan kategori sebagai penyelenggara negara. Karena bukan penyelenggara negara, dia tidak masuk dalam kategori pejabat publik. Karena dia bukan pejabat publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tidak melekat untuk Pak Jokowi dan ijazahnya Pak Jokowi. Di situ Mas Roy, Anda harus belajar lagi, pahami lagi. Walaupun Anda yang mengawal undang-undang itu, tapi kan Anda di DPR kebanyakan tidur. Kan seperti itu yang jangan dilupakan. Nah yang kedua, terakhir, katakanlah Pak Jokowi adalah pejabat publik. Sebutlah Pak Jokowi adalah pejabat publik. Katakanlah sekarang dia Dewan Pengawas dan Antara, atau mungkin sekarang dia sebagai presiden. Apakah dia masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini? Ya, apakah dia berkewajiban untuk memperlihatkan ijazahnya? Guys, ingat, baca baik-baik asas dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Motivasinya apa sih dibuat? Ya, kita lihat. Kita pahami baik-baik, meskipun pasal 18 itu menyebutkan bahwa kalau pejabat publik juga harus diperlihatkan yang berkaitan dengan rahasia-rahasianya. Jadi karena dia sebagai pejabat publik, ya sudah, ya boleh rahasianya dibuka. Karena apa? Karena dia statusnya sebagai pejabat publik. Sebutlah Pak Jokowi sebagai pejabat publik. Tapi ingat, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini punya asas, ya. Ini kita pelajari asasnya. Asasnya pasal 2. Ya, kita nggak usah ke poin 1, poin 2 anggap dibacakan, 3 anggap dibacakan. Kita ke sini guys, poin 4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Paham nggak dengan asas ini? Jadi ini ijazahnya Pak Jokowi. Konsekuensinya apa sih kalau kemudian Pak Jokowi memperlihatkan? Apakah ini menjadi kepentingan umum masyarakat? Kalau bicara kepentingan umum, Anda hitung saja. Berapa sih persentase orang yang berharap Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya? Cuma 16%. Sisanya itu tidak butuh. Bahkan sisanya itu ada 70% juga
itu menolak dan berharap Pak Jokowi jangan perlihatkan. Kenapa? Karena ini akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat kita dalam konteks penegakan hukum. Bagaimana mungkin orang yang mendalilkan terus yang dituduhkan itu harus memperlihatkan kesalahannya? Itu pun kalau salah kan gitu. Jadi lo harus buktikan itu maling. Lo bagaimana membuktikannya? Ada saksi, ada bukti, dan ada lain-lain sebagainya. Ya kan guys? Jadi asas dari keterbukaan informasi publik itu cari tahu apa kepentingannya, apa konsekuensinya. Nah, kepentingan umum oleh masyarakat luas, lebih banyak masyarakat tidak percaya dengan omongannya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan orang-orang yang anti sama Pak Jokowi itu. Lagi pula, hakikat membuka ijazahnya Pak Jokowi itu sekali lagi kepentingan orang-orang yang pasti kalaupun dibuka, pasti kalaupun diperlihatkan, mereka tidak akan percaya. Apa buktinya? Buktinya ketika KPU sebagai badan publik sudah membuka ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopi dan legalisir. Jadi ingat ya, di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga yang sebenarnya harus dibuka itu adalah fotokopi yang dilegalisir. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menjadi syarat, bukan syarat ya, menjadi dokumen yang diberikan oleh Pak Jokowi. Misalnya gini, Pak Jokowi punya ijazah fotokopi ya. Salah paham kalau ada orang bilang pakai ijazah asli melamar jadi presiden atau wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta. Dia menggunakan ijazah fotokopi tapi dicap dilegalisir oleh UGM. Bayangkan UGM sudah legalisir kan berarti sudah sah. Nah, itu bayangkan itu. Dia datang ke KPU, ini ijazah gue, mau pakai S1 Pak. Kalau mau pakai S1 berarti harus legalisir. Oke, ya kasih. Tapi kalau Bapak punya nama di kotak suara, nanti di kertas suara cuma Joko Widodo, ndak pakai insinyur, ndak pakai haji, ya kami tidak perlu yang namanya ijazahnya UGM. Cukup ijazah SMA. Mau jadi gubernur kek, mau jadi presiden kek. Jadi yang mau menyalon, jadi salah yang bilang karena dia udah menjadi presiden, dia menggunakan ijazah UGM. Biar nggak ada ijazah UGM, tetap dia sah. Kenapa? Karena dia punya ijazah SMA. Dan itu yang menjadi syarat seseorang untuk menjadi calon gubernur, wali kota, dan juga presiden. Ya tapi sudahlah, katakanlah itu syarat mutlak. Pak Jokowi datang ke KPU membawa fotokopi ijazah yang dilegalisir. Oke? Setelah itu dijadikan sebagai informasi publik. Walaupun sebenarnya dikecualikan, tidak boleh dibuka. Makanya kami di KPU itu kami ingatkan, ingat ya kalau ijazah dan juga akta itu tidak boleh kemudian diperlihatkan ke publik. Ingat itu yang jangan dilupakan. Kami ingatkan terus itu KPU. Tidak boleh diperlihatkan. Katakanlah karena dia pejabat tetap harus diperlihatkan. Oke, diperlihatkan. Pun yang diperlihatkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir, bukan ijazah asli. Jadi nggak ada kewajiban dan tidak ada perintah undang-undang manapun yang memerintahkan seorang Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Karena kenapa? Karena ijazah asli itu miliknya Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan badan publik. Yang diperlihatkan adalah ijazah legalisir oleh siapa? KPU. Kenapa KPU? Karena KPU adalah badan publik. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ingin memperlihatkan dan mewajibkan kepada KPU untuk perlihatkan itu. Mudah-mudahan difahami ya Roy Suryo. Aku pikir demikian ya guys ya. Sampai di sini kalau ada hal-hal yang barangkali teman-teman perlu pertanyakan dan diskusikan, komentar aja gitu. Jangan malu-malu untuk kemudian memberikan informasi. Kalau kalian anti sama Pak Jokowi, kalian yang tidak suka dengan channel saya, YouTube saya, seandainya teman-teman menonton dari awal sampai akhir dan bisa diskusi, ayo. Atau kalian bikin video tandingan untuk bantah saya punya perspektif ini ya. Bantah perspektif hukum yang kalian pahami bahwa Pak Jokowi punya kewajiban mana. Makanya di InNews semalam itu aku rasa ketawa, ini kok Roy Suryo ngomong kayak itu, Pak Azam kan kah yang bicaranya juga sok-sok bawa ayat tentang jangan jadi munafik. Saya juga mau bilang jangan jadi orang tukang fitnah. Karena Pak Jokowi itu tidak pernah membohongi tentang ijazahnya. Kan menjadi bahasa bohong karena di frame ya, dibingkai, disosialisasikan seperti itu. Nah, jadi ingat guys, Pak Jokowi bukan badan publik, satu. Yang kedua, yang diwajibkan itu hanya kepada KPU dan juga penyelenggara negara lainnya. Itu pun kalaupun mau dibuka adalah ijazah yang didaftarkan. Karena itu yang dibawa masuk. Tapi kalau ijazah asli, bukan ijazah legalisir ya, ijazah asli, itu disimpan di dokumen milik pribadi orang. Dia berhak untuk menyimpan itu. Nah yang ketiga, kenapa kemudian Pak Jokowi juga tidak menjadi kewajiban untuk membuka ini di ruang publik? Karena
secara asas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini melihat apa konsekuensinya. Yang meminta cari tahu ini kan kelompok kecil. Dari 280 juta masyarakat Indonesia, kecil sekali yang meminta kemudian untuk dibuka. Kebetulan mereka rame di YouTube, tapi ramenya di YouTube-nya mereka juga. YouTube-nya Rismon, YouTube-nya Tifa, YouTube-nya Refli Harun, ya, Said Didu, Ikrar Bakti, Amin Rais, ya, orang-orang seperti itu aja. Tapi 280 juta masyarakat Indonesia itu kemudian, ya, cuma 16% mereka. Kalau 16% dari 280 juta itu berapa sih? Kita hitung yuk. 280 juta. Ini 16%. Sebut saja 44.800.000. Kemudian dikurang 280 juta. 235 juta 200.000 orang, 235 juta orang itu tidak setuju kalau Pak Jokowi membuka ijazahnya. Dan kepentingan umum mana yang lebih besar? Ya berdasarkan asas dari keterbukaan informasi publik itu lebih besar pendukungnya Pak Jokowi. Guys, paham nggak? Hal-hal seperti ini tolong dipahami dengan baik gitu supaya kita bisa bantah itu Roy Suryo kalau bicara seperti itu ya. Nah, oke. Demikian ya, mudah-mudahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik ini bisa kemudian memperjelas. Jadi Pak Jokowi berhak untuk melindungi data pribadinya karena dia bukan pejabat publik, dia bukan badan publik, ya. Yang ketiga juga kepentingan untuk memperlihatkan ijazah itu tidak berdasarkan kepentingan umum, melainkan itu hanya segelintir orang. Oke, mudah-mudahan kita bisa paham. Terakhir, aku mau memberikan informasi ke kalian. Ini Joshua curhat ketika dimarahi oleh istrinya Rismon, guys. Langsung aja. Apa DT Nusantara ya? TV Nusantara? Oke, Nusantara TV. Nusantara TV. Ternyata Rismon juga diundang. Ya kan? Ketika saya masuk di ruang transit, gitu ya kan? Dia masih podcast. Ya, lagi podcast, mau salamin dia. Oh, saya masih podcast katanya gitu. Setelah udah selesai podcast dia, loh, ngapain kau di sini katanya? Oh, narasumber gitu ya. Oh, jadi ribut gitu. Ribut. Ada istrinya yang nyerocok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang ngirim email ke Yamaguchi ya. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi. Kalau belum ada laporan juga. Kalau memang benar valid ya kan. Iya. Kita menyampaikan yang benar ya kan, fakta-fakta ya kan. Contohnya nih saya nih, S1 saya. Guys, sudah ya, aku nggak mau panjang lebar. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang baik buat kita semua. Buat istrinya Pak Rismon, semangat terus bekerja, berjuang, bantu Pak Rismon sampai dengan akhirnya beliau pun akan mendekam di penjara, ya. Di balik kesuksesan seorang suami ada kegigihan, ada eksistensi seorang istri, ya. Jadi termasuk di balik jeruji seorang suami ada doa dan juga ada dorongan dari sang istri. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.